Kembali lagi dengan gua Dr. Yoga Yandika di Yoga Yandika Channel. Sekarang kita akan bahas materi tentang kuning pada bayi atau kita sebut namanya neonatal hyperbilirubinemia. Check it out. Nah, sekarang kita akan bahas tentang neonatal hyperbilirubinemia. Sebenarnya apa sih neonatal hyperbilirubin? Dia merupakan suatu tanda klinis dari bayi yang ditandai dengan adanya kuning pada daerah kulit dan mata bayi akibat akumulasi dari zat kuning atau kita bilang namanya bilirubin. Nah, selanjutnya kuning itu dibagi jadi dua, kuning yang bermasalah atau kuning yang tidak bermasalah. Kalau untuk kuning yang bermasalah, yang pertama tandanya adalah dia muncul pada saat 24 jam pertama. Oke. Yang kedua, dia peningkatan kadar zat kuningnya lebih dari 10 mg dalam satu hari loh. Yang ketiga, kadar bilirubin terkonjugasinya atau bilirubin direct lebih dari 2 mg per desiliter. Kemudian setelah kita membedakan kuning yang bermasalah dan tidak bermasalah, baru pertanyaan berikutnya, sebenarnya kalau misalkan anak kita kuning, kita harus ngapain sih? Jadi, apa yang bisa kita kerjakan di rumah? Pertama, kita pastiin dulu, dia beneran kuning atau enggak. Caranya, bisa kita tekan di daerah yang ada tulangnya pada bayi. Buat mengetahuinya, ada namanya pemeriksaan Kramer. Pertama, ditekan di daerah kepala. Kalau misalkan di daerah tulang kepala ini kita tekan, terus pas kita lepas warna kulitnya warna kuning, itu kita sebut namanya Kramer 1. Jadi Kramer 1 itu batasnya cuman sampai kepala. Terus Kramer 2 dia badan. Kalau kita tekan di daerah tulang dada, terus nanti dia kembali warna kuning, itu Kramer 2. Kramer 3 kita tekan daerah tangan sama daerah paha. Kalau dia ternyata kuning, itu Kramer 3. Kramer 4 daerah betis, tulang kering. Kalau misalkan dia ternyata kita tekan kuning, itu Kramer 4. Kramer 5 sampai telapak kaki sama telapak kanan. Itu pembagiannya kalau misalkan dia kepala 5, badan 10, 3 itu 15, kaki itu 20, sampai seluruh badan itu di atas 20. Itu cara gampangnya, cara secara tampilan dari klinis. Yang kedua, suka ada kontroversi nih. Kalau anak kuning jemur aja, pasti kan suka disuruh seperti itu. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah bukan sinar matahari, tapi dia dibutuhkan adalah sinar dengan panjang gelombang tertentu. Fungsinya untuk memecah si kadar zat kuning tadi atau kita bilang bilirubin. Jadi apakah sinar matahari efektif buat nurunin zat kuning? Tentu tidak, gitu. Karena dia panjang gelombangnya tidak cukup untuk memecah si kadar zat kuning tersebut. Jadi yang kedua, untuk dijemur tidak ada gunanya pada kuning. Kalau memang dia anaknya kuning terus dijemur jadi turun, ya memang mungkin masuknya kuning yang tidak bermasalah, gitu. Sehingga dia memang saatnya turun ya turun sendiri, gitu. Oke. Terus yang ketiga, kita lakukan terapi sinar biru atau kita bilang namanya fototerapi. Nah, kapan kita harus lakukan terapi sinar biru? Itu nanti ada grafiknya, dilihat ya grafiknya ya. Nah, jadi ini kalau misalkan dia di atas garis-garis, di atas garis titik-titik atau garis putus-putus atau garis yang tebal, itu merupakan suatu tindakan indikasi dilakukan tindakan fototerapi. Nah, untuk penentuan tindakannya nanti tergantung dari masing-masing dokter anak dan tergantung dari klinis dari bayi tersebut. Jadi, kesimpulan dari neonatal hyperbilirubin yang pertama, dia merupakan suatu keadaan kuning pada kulit bayi dan pada mata bayi ditandai dengan adanya akumulasi dari bilirubin. Kemudian yang kedua, untuk penentuan kuningnya itu tergantung dari pemeriksaan fisik. Kita bilang namanya Kramer. Ada Kramer 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dilihat lagi. Terus yang ketiga, apa yang bisa kita kerjakan? Yang pertama, ya tadi dijemur sinar matahari nggak berguna. Yang kedua, kapan kita harus lakukan tindakan fototerapi? Lihat grafik. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya dan subscribe dan klik lonceng yang ada sebelah kanan
Kemudian untuk kolom komentar, yang pertama isi materi yang akan dibahas selanjutnya. Terus yang kedua, jika ada kritik dan saran, ditulis. Video ini akan rilis setiap Selasa dan Jumat. Terima kasih. Salam sehat.